Sima sendiri meninggalkan data sebentar lalu mencari sesuatu. Nakusa selesai dengan doanya dan melihat ke sekeliling. Lalu dia tiba-tiba melihat data yang duduk di tepi dan aku keluar dari kuil. Naku berlari untuk mendatangi data sambil menyebut namanya. Nakusa berlari hendak mendatangi data tapi dia sempat terjatuh karena menabrak orang. Naku kemudian berlari lagi tapi data sudah tidak ada di tempat karena Sima sudah membawa data ke tepi sungai dekat kuil untuk mencuci muka. Nakusa pun terus berteriak memanggil data. Kala masih berbicara dengan Ceskar dan Sudarsan, lalu Ceskar mendapat telepon dari anak buahnya yang memberi info mengenai data. Ceskar menyuruhnya datang ke rumah Kala. Nakusa terus mencari-cari data, tetapi karena tidak menemukannya, Naku kembali ke kuil dan berdoa. Sementara Sima menuntun data menuju kuil seraya berbicara dengannya. Seorang pendeta menghampiri Sima dan mengatakan sesuatu. Sima dan data kemudian berdoa di luar kuil. Tanpa sepengetahuan Sima, data melangkah masuk ke dalam kuil dan menjadi berdiri tak jauh di belakang Nakusa. Sima menjadi panik karena data tidak ada di dekatnya. Sima pun berlarian mencari data dan saat tahu data melangkah masuk menuju kuil. Sima pun mengawasinya lalu mengikutinya. Data hampir melangkah mendekat kepada Naku tapi kemudian Sima mendekat pada data dan mengajaknya pergi. Anak buah Ceskar mendatangi Ceskar sambil membawa dokter yang pernah merawat data. Dokter itu mulai berbicara dan mengatakan bahwa data tidak dapat melihat. Sudarsan mendekatinya dan mengancamnya. Sahib dan anak-anaknya serta Baji masih terkunci di dalam ruangan. Kala kemudian menemui mereka dan melihat nampan makanan masih penuh dengan belum tersentuh. Kala lantang menegur dan menghina keluarganya sendiri. Seorang pengawal membawa nampan berisi guci kecil kepada Kala. Kala lalu mengatakan sesuatu kepada ibunya. Kala juga menghina Baji dan berkata bahwa data tidak akan pernah datang untuk menyelamatkannya. Kala juga mengatakan bahwa mereka semua bahwa data tidak bisa melihat lagi. Kala menyuruh Sahi bersiap-siap untuk mengumpulkan abu jasad data nanti. Lalu Kala meninggalkan mereka. Sahib melempar nampan yang berisi guci kecil tadi sambil berteriak. Baji menenangkannya dan mengatakan bahwa data pasti akan datang. Nakusa tengah duduk menyendiri di tepi sungai di mana data tadi mencuci muka. Dua orang wanita menghampirinya dan memintanya agar beristirahat. Sementara data di dalam kamar juga tengah melamun. Sima menemui data sambil membawakan makanan dan berbicara dengannya lalu mengobati matanya. Setelah itu mereka kembali mengobrol membicarakan masa lalu mereka. Sima berkata masih mencintai data dan ingin data memberikannya tempat dalam hatinya. Meski itu hanyalah tempat yang kecil, data menjawab bahwa untuk memaafkannya masih mungkin dilakukan, tapi untuk memberinya tempat dalam hidupnya itu sangatlah tidak mungkin. Sima pun bertanya apakah sudah ada seseorang yang dicintainya. Data hanya bergumam dan terlihat berpikir, dan itu sudah meyakinkan Sima bahwa sudah ada orang lain dalam hidup data. Sima menyeka air matanya dan data meminta untuk segera beristirahat karena besok mereka akan pindah ke kota lain. Kemudian Sima beranjak pergi. Kala masih bersama Ceskar dan Sudarsan mengenai strategi untuk misi final mereka. Kala meminta pada mereka untuk tidak menyentuh data karena itu akan menjadi bagiannya. Pagi harinya data bangun dan menatap sinar matahari yang terlihat samar kekuningan di matanya. Sima sendiri tengah merasa cemas lalu mencoba menghubungi pamannya tapi tidak terhubung. Sima pun menghubungi pelayannya dulu dan menanyakan pamannya. Sang pelayan lalu menceritakan apa yang terjadi. Sima pun shock mendengarnya dan setelah itu Sima mendatangi data dan mengajaknya pergi. Nakusa masih berdoa di kuil. Wanita-wanita yang bersamanya menghampiri dan menanyakan keadaannya. Wanita itu mengajak Naku bersama mereka tapi Naku menolak dan mengatakan bahwa disinilah tujuannya dan dirinya akan segera menemukan suaminya. Sima sendiri membawa data ke sebuah jembatan di dekat sungai yang dekat dengan kuil. Lalu Sima meninggalkan data sendiri untuk pergi ke kuil. Anak buah Kala mulai muncul dengan tiba-tiba dan melihat kehadiran data.
Data pun merasakan kehadiran mereka. Salah satu anak buah menelpon Kala dan memberi info mengenai keberadaan Data di kuil. Kala menyuruhnya untuk terus mengawasi Data. Nakusa juga merasakan kehadiran Data, lalu Naku dengan perlahan berjalan mendekat ke kuil dan tiba-tiba pingsan karena tidak makan dan minum. Orang-orang mengerumuninya. Sima sendiri melangkah masuk ke dalam kuil dan berdoa. Selesai berdoa, Sima melihat orang-orang yang mengerumuni Nakusha. Sima mendekat dan mengenali Naku. Sima memanggilnya dan Naku menatapnya dengan lemah. Sima bertanya apa yang dilakukannya di kuil. Nakusa mengatakan telah melihat suaminya di sini. Sima merasa senang tapi Sima menyuruhnya agar segera makan dulu. Anak buah Kala bersiap-siap dan berjaga-jaga. Tak lama kemudian Ceskar, Sudarsan dan Kala tiba di kuil yang sama. Sima mengobrol dengan aku, kemudian Sima membimbing aku berjalan menuju kuil sambil berbicara dengannya. Tiba-tiba Nakusa melihat Data dan meneriakinya. Sima terkejut. Data mencari sumber suara Naku. Kala dan yang lain juga terkejut melihat kehadiran Nakusha. Nakusha berteriak lagi dan berlari ke arah Data dengan bahagia. Data mencoba mencari-cari sumber suara. Teriakan Nakusa dan Data pun kemudian dengan samar-samar melihat bayangan Nakusa dan mendekat. Naku pun langsung memeluk Data dengan erat sambil menangis bahagia. Begitu juga dengan Data.